Welcome to. This is the industrial sector. Astra International Tbk. Market cap 253.02 trillion. Stock price 6250. Assets 419.69 trillion. Equity 186.35 trillion. Sales 160.39 trillion. Net profit 17.45 trillion. PBV 1.36 times. Per 7.25 times. ROE 18.72%. RO 8.32%. NPM 10.74%. DPR 74.24%. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai sistem informasi manajemen dari PT Astra International. Dalam skala sebesar PT Astra International sendiri, sistem informasi yang terdapat di dalamnya tidak hanya merujuk pada satu sistem tunggal, melainkan sebuah arsitektur yang kompleks dari berbagai aplikasi dan infrastruktur yang saling terhubung untuk mendukung seluruh operasional bisnis di dalamnya. Lalu, apa saja sih sistem informasi yang terdapat di dalam PT Astra? Mari kita simak materi berikut ini. Yang pertama ada sistem Enterprise Resource Planning atau ERP seperti SAP dan Oracle. Di berbagai unit bisnis, sistem ini merupakan inti dari integritas dari PT Astra yang berfungsi untuk mengelola proses bisnis lintas fungsi seperti manajemen keuangan, meliputi perencanaan transaksi, laporan keuangan, dan manajemen kas. Lalu yang kedua ada manajemen material atau rantai pasok, meliputi pengadaan, inventaris, logistik, distribusi produk dari hulu hingga ke tangan konsumen. Yang ketiga ada produksi, meliputi perencanaan, pengawalan, dan kontrol kualitas dari pabrik manufaktur Astra. Yang keempat ada manajemen sumber daya manusia atau HCM, meliputi penggajian, administrasi karyawan, pengembangan kompetensi. Yang selanjutnya ada supply chain management atau SCM. Meskipun sering terintegrasi dengan ERP, Astra memungkinkan memiliki sistem SCM yang lebih spesifik untuk mengelola kompleksitas rantai pasok globalnya, termasuk perencanaan permintaan atau demand planning. Demand planning sendiri merupakan proses dalam manajemen rantai pasokan yang bertujuan untuk memperkirakan atau memprediksi permintaan dari konsumen terhadap suatu produk ataupun layanan. Hal ini bertujuan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan secara efisien sambil meminimalkan biaya persediaan dan resiko kekurangan stok. Manajemen hubungan pemasok atau supplier relationship. Logistik transportasi. Transportasi logistik adalah proses pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain yang merupakan bagian penting dari keseluruhan rantai pasokan dan logistik. Tujuan utama dari transportasi logistik adalah memastikan bahwa barang sampai ke tujuan dengan aman, tepat waktu, dan efisien. Dan Manufacturing Execution System atau MES, khusus untuk lini bisnis manufaktur otomotif, alat berat. MES memantau dan mengontrol proses produksi di lantai pabrik. Adapun beberapa fungsi utama dari MES adalah yang pertama, pemantauan dan kontrol produksi. MES memungkinkan pemantauan proses produksi secara real time, termasuk kinerja mesin, status inventaris, dan kualitas dari produk.
Pelacakan dan dokumentasi. MES melacak dan mendokumentasi setiap tahap produksi mulai dari bahan baku hingga produk jadi, serta menyediakan data untuk keperluan audit dan pelacakan. Setelah ERP atau Enterprise Resource Planning, ERP mengirimkan perintah produksi dan jadwal utama ke MES. MES adalah inti dari sistem ini yang dimana MES berfungsi menerima informasi dari ERP dan menerjemahkannya menjadi instruksi yang dapat dieksekusi di lantai pabrik dengan mengirimkan instruksi kerja dan penjadwalan ke workstation atau operator HMI (Human Machine Interface). Kedua adalah mengontrol dan membantu peralatan dan mesin di lantai pabrik, serta berinteraksi dengan modul manajemen inventaris untuk melacak material dan produk dalam proses. Selanjutnya, menerima dan memproses data dari kontrol kualitas, lalu mengelola informasi manajemen tenaga kerja seperti penugasan dan kinerja. Selanjutnya, melakukan analisis kinerja berdasarkan data yang terkumpul. Factory floor atau lantai pabrik mengacu pada area kerja di dalam pabrik, di mana para pekerja memproduksi barang atau mengoperasikan mesin. Istilah ini juga bisa merujuk pada para pekerja itu sendiri, yang berbeda dari manajer atau staf kantor. Jadi secara sederhana, factory floor adalah tempat di mana barang dibuat dan pekerja sedang bekerja. Cukup sekian penjelasan video dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.